Saat ini kita akan masuk dalam topik kedua dari yang terakhir untuk sesi New Start, yaitu rest atau istirahat. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Biarlah seri-seri pelajaran kesehatan yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat buat kita semua dan terlebih bisa kita aplikasikan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan bisa kita kabarkan kembali kepada orang-orang lain, sahabat, teman dan saudara-saudara kita. Baiklah, kita mulai pekabaran hari ini tentang rest atau istirahat. Oke. Dalam Alkitab, Genesis 2 itu persatu, the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from the man, he made into a woman, and he brought her to the man. Jadi ayat di Alkitab juga ada tentang yang menjelaskan tentang tidur ya, bagaimana Adam pada saat Allah menciptakan Hawa, yaitu Adam dalam posisi tertidur lelap atau deep sleep ya. Ini dalam King James Version-nya disebutkan. Dalam buku Roh Nubuat disebutkan, beberapa membuat diri mereka sakit karena terlalu banyak bekerja. Untuk ini, istirahat, kebebasan mendapatkan perawatan dan diet yang tepat adalah sangat penting untuk pemulihan kesehatan. Bagi mereka yang otaknya lelah dan gugup karena kerja terus-menerus, kunjungan ke pedesaan di mana mereka dapat hidup sederhana, hidup tanpa beban, dan bersentuhan dekat dengan alam akan sangat membantu. Menjelajah melalui ladang dan hutan, memetik bunga, mendengarkan nyanyian burung, dan akan melakukan jauh lebih banyak dalam pemulihan kesehatan mereka. Jadi Nyonya White juga menjelaskan bagaimana pentingnya kita untuk beristirahat, ya apalagi kita sakit karena terlalu banyak kerja yang kita lakukan sehingga akhirnya kita sakit. Jadi tidur adalah merupakan salah satu pemulihan. Tubuh kita akan dipulihkan dengan kita beristirahat atau tidur. Referensi pertama untuk tidur dalam Alkitab adalah tidur nyenyak. Ketika Adam terbangun, dia disegarkan dan dihidupkan kembali dan menikah. Kehidupan yang benar-benar baru dan pada akhirnya masa depan umat manusia dapat ditelusuri kembali pada waktu tidur siang yang pertama itu. Kenyataannya adalah bahwa bahkan di dunia yang sempurna, Tuhan merancang bahwa seseorang perlu istirahat dan malam adalah waktu yang optimal untuk tidur. Dia datang ke suatu tempat dan tinggal di sana sepanjang malam karena matahari telah terbenam dan dia berbaring di tempat itu untuk tidur. Kejadian 28 ayat 11. Lalu apa masalahnya apabila kita mengalami kurang tidur atau tidur yang bermasalah? Begitu pentingnyakah tidur ini? Kita bahas bersama ya. Diperkirakan sekitar 60 juta orang Amerika mengalami kesulitan tidur karena adanya lampu, TV, internet, dan kafein. Orang-orang tidur sekitar 1 jam lebih sedikit daripada yang dilakukan oleh kakek buyut mereka. Angka ini mungkin tidak mengejutkan, tetapi mengingat bahwa tidur yang optimal adalah salah satu elemen terpenting dalam proses penyembuhan, maka Amerika pun harus siap karena telah membangunkan penyakit akibat kurang tidur. Tahukah Anda bahwa hanya 1 jam kurang tidur dapat meningkatkan jumlah kecelakaan di jalan raya sebesar 8%, tetapi 1 jam tidur tambahan akan mengurangi sampai 8%? Ya, itu benar. Dan itu terjadi setiap tahun saat musim panas berubah. Ini disebabkan karena efektivitas mengemudi setelah kita terjaga lebih dari 16 jam, kurang lebih 18 jam, hampir sama dengan mengemudi setelah Anda meminum 2 minuman beralkohol. 1 minuman itu sekitar kurang lebih 5 ons anggur. Dan saat kita terjaga selama 24 jam penuh, maka efektivitas mengemudi akan setara dengan kita mengemudi di bawah pengaruh 4-6 minuman beralkohol. Performa optimal adalah dengan 8 jam tidur nyenyak. Dr. Evan Carter menyatakan saat seorang tidur hanya selama 4 jam, maka sensitivitas insulin pun akan turun dan ini akan berdampak pada kadar gula darah yang meningkat. Insulin adalah merupakan pintu untuk masuknya glukosa dari darah ke sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Dan untuk yang kurang tidur akan meningkatkan resiko terkena diabetes type 2.
ya. Jadi sangat penting rupanya tidur ini, ya, dikatakan di sini ada dari penelitian yang dilakukan, banyaknya kecelakaan yang terjadi akibat apa? Karena orang-orang Amerika itu kebanyakan kurang tidur, ya. Jadi kurang tidur ini sangat riskan, apalagi kita mengendara. Mungkin kita sering mengalami ya pada saat kita tidur kok tiba-tiba ngantuk dan sesaat kayak tertidur sekejap. Nah, seperti itu. Jadi itu menandakan bahwa memang tubuh kita kurang tidur. Dan dari penelitian yang ada juga disebutkan saat kita kurang tidur, maka kadar gula darah kita itu akan ditemukan juga ada peningkatan seperti sama dengan kandungan kurang lebih sekitar 0,05% alkohol di dalam darah kita. Jadi pada saat kurang tidur itu, walaupun kita tidak minum alkohol, tapi ada peningkatan seperti reaksi saat kita minum alkohol. Jadi sangat penting rupanya tidur itu, ya, supaya menghindarkan, baik itu menghindarkan dari kita kelelahan pada saat siang hari, khususnya pada saat mengemudi. Ini sangat penting, ya, karena saya sendiri pernah mengalami kurang tidur sehingga akhirnya pada saat lagi nyetir tiba-tiba ngantuk, hampir mungkin nggak lama, hanya sekitar 2-3 detik, tapi itu dampaknya akan sangat fatal, apalagi kalau saat kita mengemudikan dalam kecepatan tinggi, ya. Jadi buat kita yang ingin lebih fokus dan tidak terganggu hari kita, biarlah supaya kita mengatur tidur malam kita itu bisa lebih cukup, supaya kita tidak terganggu pada keesokan harinya. Tidur dan gula darah, kita lihat hubungannya seperti apa. Para peneliti mengungkapkan mengapa tidur ini akan mempengaruhi gula darah dan mekanisme yang mendasari berperan. Sejauh ini, mereka telah mempelajari bahwa faktor fisiologis berperan dalam hubungan antara tidur dan gula darah. Yang pertama, kortisol akan meningkat karena kurang tidur dan meningkatkan glukosa. Ya. Yang kedua, sensitivitas insulin akan berkurang kalau kurang tidur dan ini akan berdampak pada glukosa. Waktu tidur seseorang mempengaruhi kadar insulin dan kortisol, yang keduanya mempengaruhi glukosa. Yang ketiga, peningkatan hormon pertumbuhan menyertai peningkatan glukosa saat tidur. Yang keempat, stres oksidatif dan peradangan akan meningkat karena kita kurang tidur dan itu pun berdampak pada glukosa. Protein C reaktif atau CRP inflammatory marker akan meningkat karena kurang tidur dan dapat mempengaruhi glukosa. Jadi CRP marker ini pada saat kalau kita cek darah, cek lab, ini CRP ini menandakan apakah di tubuh kita ada peradangan atau tidak, ya. Nah, kalau kita kurang tidur, efeknya juga adalah apa? Kita punya CRP pada saat diperiksa akan cenderung meningkat. Ya, ini menandai juga kalau apa? Kalau tubuh kurang tidur. Yang terakhir adalah penanda inflamasi IL-611 dan TNF akan meningkat karena kurang tidur dan ini dapat menyebabkan resistensi insulin yang berdampak pada glukosa. Ya, betapa relate-nya ya antara tidur dan hubungannya dengan gula darah kita. Jadi pada saat kita kurang tidur, gula darah kita juga akan meningkat. Tidur adalah aktivitas. Tidur adalah lebih dari sekedar pengalaman pasif bagi tubuh kita. Meskipun kita mungkin sedang beristirahat, tubuh kita terlibat dalam jenis aktivitas lain, yaitu sebuah proses yang akan membawa pada pemulihan, penyembuhan pada organ, saraf, dan juga jaringan tubuh kita yang letih. Saat kita tidur, itu juga adalah waktu di mana otak membersihkan atau dibersihkan dari sampah atau racun dan toksin-toksin oleh kita punya CSF atau cerebral spinal fluid, ya, dengan pola gelombang. Jika kita kurang tidur, maka toksin atau racun tersebut akan tetap tertinggal di dalam otak kita. Penyakit Alzheimer adalah salah satu penyakit karena adanya toksin yang tertinggal di dalam otak akibat kurang tidur. Tidur ditandai dengan siklus 4 tahap tidur yang semakin dalam yang diikuti oleh periode peningkatan aktivitas di otak. Dan tidur secara tradisional ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah terjaga, tidur ringan, tidur nyenyak, dan tidur REM. Ya, rapid eye movement, itu kepanjangan dari REM. Dan masing-masing akan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Oke, ini adalah tahap-tahap apabila kita tidur, ya. Yang pertama adalah tahap pertama adalah jika kita mengendarai mobil saat mengantuk, kita pasti akan mengenal tahap tidur ini adalah tahap tidur yang sangat ringan dan kaget yang sering membangunkan pengemudi yang mengantuk merupakan indikasi kalau kita sudah memasuki tahap ini, ya. Tahap pertama adalah awake.
tahap kedua dan ketiga. Pada tahap ini, aktivitas otak mulai menurun, tapi tidak berhenti. Dan tidur nyenyak pun dimulai, dan gelombang delta mulai meningkat. Ini adalah tahap light sleep, tidur ringan, sampai kepada tahap yaitu tidur nyenyak atau deep sleep. Yang terakhir adalah tahap keempat. Tahap keempat ini tidur ditandai dengan gerakan mata kita cepat. Makanya diberi nama adalah REM, yaitu Rapid Eye Movement. Di mana kalau mungkin kita sering perhatikan orang yang sedang tidur ya, kita lihat matanya bergerak-gerak. Ini adalah menandakan kalau dia sedang tidur ada di dalam fase REM sleep ya, di mana matanya bergerak-gerak. Gitu ya. Nah, di fase ini juga lah terjadi apa? Mimpi ya, dan kelumpuhan lengan dan kaki. Jadi kita tidak mewujudkan mimpi kita dan peningkatan denyut jantung. Denyut jantung kita akan lebih cepat dan tekanan darah kita pun akan meningkat. Pola gelombang otak selama REM sleep ini akan mendekati pola bangun. Jadi pada saat kita memasuki stage atau tahap REM sleep ini adalah biasanya waktu saat kita sudah mau mendekati bangun di pagi hari ya. Jadi pada saat kita tidur malam, pola yang terakhir akan kita lewati adalah REM sleep itu. Jadi mendekati pagi hari kita akan memasuki tahap di mana kita akan tidur yaitu REM sleep ya. Dan di REM sleep inilah biasanya terjadi mimpi. Kebanyakan terjadi mimpi di tahap REM sleep ini. Tapi di tahap REM sleep ini itu yang kita nggak bisa berjalan atau bangun atau seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang sampai dia mungkin ada beberapa yang suka mengalami mimpi sambil berjalan ya. Itu dia ada di dalam tahap deep sleep ya, dia bukan yang di REM sleep. Jadi itu ada masuk di tahap non REM sleep, antara light sleep kemungkinan di deep sleep di sini ya. Jadi pada saat di REM sleep itu biasanya terkunci, kita punya kaki dan tangan dan seakan-akan dalam keadaan lumpuh, jadi kita tidak bisa bergerak ya. Itu ada di posisi REM sleep, dan kebanyakan mimpi juga terjadi pada saat ada di tahap REM sleep ini. Oke, kita bahas bersama. Ini adalah fase pertama ya, fase terjaga. Nah, ini adalah sebelum kita memasuki fase tidur kita. Ini kita masih terbangun. Ya, ini adalah biasanya kita sudah siap di tempat tidur untuk tidur, tapi kita belum tidur ya. Mungkin kita masih ngobrol-ngobrol sebentar, atau ada yang baca buku ya. Atau buat anak-anak mungkin kita waktu mereka masih kecil kita suka membacakan dulu mereka cerita ya, mendongeng kepada mereka. Ini adalah fase namanya fase terjaga atau wake time. Selanjutnya adalah memasuki fase pertama dan kedua yaitu light sleep. Ini disebut juga non-REM sleep ya. Nah, ini adalah fase pertama dan kedua. Nah, di sini adalah kita punya otot-otot mulai rileks ya, kita punya pernafasan juga mulai slow, kita punya detak jantung mulai menurun, dan kita punya body temperatur, kita punya suhu tubuh juga kan mulai menurun. Di sini kita akan mulai memasuki fase untuk mulai tidur. Pada saat kita tidur di fase ini mungkin lebih gampang, kalau kita dibangunin akan lebih gampang. Jadi kita masih antara tidur dan terjaga. Jadi belum tidur nyenyak ya. Inilah fase light sleep atau tidur ringan seperti itu. Tidur ayam kalau orang bilang ya. Yang berikutnya adalah deep sleep. Nah, di tahap inilah kita akan memasuki, kita punya fase tidur nyenyak. Ya, di sini adalah fase deep sleep namanya. Tetap dia masih masuk kategori non REM ya. Oke, dan pada saat deep sleep ini yang terjadi adalah sebaliknya. Kita punya tekanan darah akan meningkat, dan yang terpenting adalah di sini adalah apa? Tubuh melakukan healing atau penyembuhan dan juga apa? Regenerasi sel, dan semuanya yang terjadi adalah di tahap ini. Yang pertama adalah kita punya pertumbuhan muscle, bones itu terjadi di tahap ini. Jadi pertumbuhan growth hormone pun akan dirilis di tahap tidur nyenyak ini. Ya, ada perbaikan jaringan di dalam tahap tidur ini. Makanya juga kepada anak-anak mungkin kalau kita sering dengar ya, orang sering bilang tidur supaya cepat besar. Ya, itu betul, karena pada saat tidur apa? Growth hormone atau hormon pertumbuhan akan dihasilkan di tahap tidur nyenyak ini. Dan ini hanya ada pada saat tidur malam ya. Ini banyak dilepaskan, hormon ini banyak dilepaskan pada saat tidur, bukan pada saat kita bangun. Jadi tidur yang teratur, tidur nyenyak itu apalagi sampai fase tidur nyenyak itu sangat penting untuk apa? Untuk pemulihan, untuk regenerasi sel, dan untuk pertumbuhan,
untuk pertumbuhan untuk anak-anak ya. Kalau untuk kita yang dewasa, apa yang terjadi pada fase deep sleep ini adalah apa? Kita punya otot-otot dibangun, dibentuk. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang rajin untuk apa, bodybuilding, untuk pembentukan otot-otot yang benar adalah pembentukan otot yang paling bagus adalah yang paling the best-nya waktu yang terbaik adalah pada saat kita tidur, bukan pada saat kita di gym. Jadi kita harus atur pola tidur kita supaya kita bisa tidur teratur setiap hari. Supaya apa? Supaya proses ini bisa terjadi dengan optimal ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana tidur itu adalah merupakan salah satu cara untuk kita menyembuhkan healing ya. Kita lihat di sini bagaimana tubuh membersihkan, dan tadi kita sudah bahas juga bagaimana otak kita dibersihkan dari apa? Dari toksin atau sampah-sampah pada saat kita tidur, dan itu hanya terjadi pada saat kita tidur. Pada saat kita terbangun di siang hari seperti ini tidak ada proses itu yang terjadi. Oke, jadi pada saat ini juga untuk kalau kita ngebangunin orang saat lagi tidurnya itu susah ya, karena memang di saat itu adalah makanya diberi nama deep sleep, benar-benar tertidur, dia sudah istilahnya sudah tidak connect lagi dengan sekitarnya karena sudah mengalami deep sleep ini. Oke, seperti apa malam yang normal? Jumlah setiap fase tidur dapat bervariasi secara signifikan antara malam dan individu. Selama tidur malam yang ideal, tubuh Anda memiliki cukup waktu untuk melewati 4 hingga 5 siklus 90 menit yang mengambil sampel fase tidur yang berbeda seiring berjalannya malam. Secara umum, setiap siklus bergerak secara berurutan melalui setiap tahap tidur, bangun, tidur ringan, tidur nyenyak, REM, dan dia akan berulang lagi siklus ini. Siklus lebih awal di malam hari cenderung memiliki lebih banyak tidur nyenyak, sementara siklus selanjutnya memiliki proporsi REM yang lebih tinggi. Dan pada siklus terakhir, tubuh akan mungkin memilih untuk melewatkan tidur nyenyak sama sekali. Jadi ini adalah siklus tidur malam yang normal ya. Jadi setiap siklus yang ada, baik itu mulai dari mulai akan tidur ringan, tidur nyenyak, itu membutuhkan waktu antara 90 sampai 120 menit untuk tiap tahap. Ini yang normal ya, seperti itu ya. Jadi tidur yang terbaik adalah dimulai pada jam 9 malam sampai dengan jam 2 atau jam 10 sampai dengan jam 3 tergantung di mana kita zonanya berada. Tapi tidur yang terbaik adalah di jam-jam itu tadi ya, jam 9 sampai dengan jam 2 pagi atau jam 10 sampai dengan jam 3 pagi. Jadi dan setiap fase yang kita lewati sepanjang tidur itu adalah kurang lebih 90 sampai 120 menit. Jadi untuk memasuki tahap fase-fase berikutnya, berarti kalau kita tidur, kita ada sekitar 4 fase, kurang lebih 90 sampai 120, hitunglah 90 kali 4 fase, ada kurang lebih 360 jam. Ya, 360 jam berarti kurang lebih 1 jam 60 menit, berarti sekitar 6 jam ya. 6 jam kita tidur yang normalnya. Untuk orang dewasa diperlukan waktu 5 sampai 6 jam untuk tidur malam, itu sudah cukup, sedangkan untuk anak-anak minimal itu kurang lebih, anak-anak dalam masa pertumbuhan itu kurang lebih 8 jam untuk tidur yang optimal untuk pertumbuhan mereka. Karena tadi sudah jelaskan bagaimana tidur itu sangat penting untuk mereka punya pertumbuhan, karena pada saat tidur itulah dilepaskan growth hormone atau hormon pertumbuhan bagi anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Oke, kita bahas di sini. Ini adalah otak kita ya. Disinilah yang berperan bagaimana kita punya siklus tidur itu ya. Yang pertama adalah hipotalamus. Ini adalah hipotalamus. Ini adalah kelenjar di otak, dia yang mengontrol sistem hormon. Dia juga yang melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitary. Ini dia, kelenjar pituitary yang akan mengirimkan hormon ke berbagai organ tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Meskipun ukurannya sangat kecil, tetapi fungsi hipotalamus ini sangat penting dalam pengendalian fungsi tubuh, seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, haus, dan juga seluruh metabolisme tubuh. Yang berikutnya adalah pituitary. Ini hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar pituitary ini dan menghasilkan hormon-hormon yang penting bagi tubuh. Kelenjar pituitary ini melekat pada hipotalamus yang merupakan area kecil pada otak ya.
kelenjar pituitari berfungsi untuk mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Salah satu hormon yang dihasilkan adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone. Hormon ini sangat penting dalam pertumbuhan tubuh manusia, terutama di tahun-tahun awal untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak, hormon ini akan membantu untuk menjaga komposisi tubuh yang sehat. Sedangkan untuk orang dewasa, growth hormone akan bertindak sebagai penyeimbang distribusi lemak dan juga menjaga kesehatan tulang dan otot. Jadi untuk menjaga kesehatan tulang dan otot kita juga ternyata kita memerlukan tidur yang cukup. Jam internal tubuh kita atau circadian rhythm dikendalikan oleh area otak yang disebut SCN atau suprachiasmatic nucleus. SCN ini terletak di hipotalamus. Ya, ini dia suprachiasmatic nucleus. SCN ini sensitif terhadap sinyal gelap dan terang. Saat mata melihat matahari pagi atau terkena sinar, maka saraf ini akan meneruskan ke SCN dan kemudian SCN akan melepaskan hormon kortisol dan hormon lainnya untuk membantu kita bangun. Namun pada saat mulai malam, SCN akan mengirimkan pesan ke kelenjar pineal dan kelenjar ini akan memicu pelepasan melatonin dan melatonin inilah yang akan membuat kita mengantuk dan siap untuk tidur ya. Kita lihat bagaimana cara kerjanya di otak kita yang mengatur kita punya bangun dan tidur kita setiap harinya. Ya. Nah, ini tadi ya. Ini adalah circadian rhythm atau ritme circadian ya. Ini adalah ritme alami yang setiap hari terjadi di dalam tubuh kita. Setiap jam-jamnya adalah ada waktu-waktu yang secara alami memang akan berlangsung ya, mulai dari pagi. Kita lihat di sini pada saat jam 9 malam disinilah melatonin akan apa? Akan mulai ya, dan jam-jam ini juga hormon kortisol yang membuat kita bangun atau hormon stres kita ini biasanya akan berhenti di sekitar jam 8 malam. Kecuali kita tetap melanjutkan bekerja, hormon ini akan tetap ada. Tetapi yang normalnya adalah hormon kortisol atau hormon stres kita akan berhenti di jam kurang lebih sekitar jam 8 malam. Dan setelah itu apa yang tercipta adalah hormon melatonin. Tetapi hormon melatonin ini juga akan tercipta apabila apa? Ini juga tergantung dengan cahaya ya. Apabila kita tetap terpapar dengan cahaya, baik itu lampu, terutama apa? Terutama gadget. Kita punya tablet, kita punya HP dan lain-lain, hormon melatonin ini akan kedisrupt, dia tidak akan terbentuk. Itu makanya penting buat kita sebelum kita tidur malam, ya kita singkirkan semua itu disrupt, karena itu pengganggu yang sangat besar yang membuat kita apa? Membuat kita nggak bisa tidur dengan tepat waktu, ya. Karena saat kita terpapar dengan sinar, khususnya blue light dari HP, dari kita punya iPad, dari punya kita komputer dan lain sebagainya, melatonin itu akan otomatis tidak terbentuk ya. Jadi jangan kita hilangkan kita punya jam tidur itu. Jadi pada saat kita terkena artificial light inilah yang akan apa mengganggu kita punya ritme dalam tubuh kita. Nah, ini bagaimana cara kerja pada saat matahari pagi, kita bangun, ya akan mengirimkan sinyal ke mata, dari mata akan mengirimkan sinyal kembali ke SCN tadi, dari SCN tadi akan dilepaskan hormon ini pada saat pagi ya, dan selanjutnya malam pun akan seperti itu sehingga terbentuk, akan dilepaskan yaitu apa? Hormon melatonin yang akan dirilis oleh kelenjar pineal atau pineal gland ini. Ya, jadi betapa pentingnya juga pengaruh sinar matahari, sinar bukan artificial ya. Ini adalah sinar pada saat kita melihat cahaya matahari pagi itu akan membangunkan kita dan akan melepaskan hormon yaitu hormon dopamin, hormon kortisol ya, sehingga kita bisa tetap terjaga di waktu pagi hari. Insomnia atau sulit tidur. Saat tidur 9 PM sampai dengan jam 2 atau jam 10 sampai dengan jam 3. Ini adalah waktu di mana pineal gland atau kelenjar pineal, yaitu kelenjar kecil berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian pusat otak, akan melepaskan 4 hormon. Yang pertama adalah serotonin atau mood hormone. Serotonin adalah merupakan prekursor melatonin. Di dalam kelenjar pineal, serotonin ini diasetilasi dan kemudian dimetilasi untuk menghasilkan
menghasilkan melatonin. Jadi serotonin adalah mood hormon ya untuk kita beraktivitas sepanjang hari. Tetapi serotonin ini adalah juga merupakan prekursor untuk hormon melatonin. Jadi kalau hormon serotonin kita tidak berfungsi, maka tidak bisa juga dihasilkan melatonin. Yang kedua adalah hormon arginin vasotosin atau AGV untuk tidur nyenyak. Hormon ini yang membuat kita tidur nyenyak atau kita masuk dalam fase deep sleep tadi ya, dengan adanya dilepaskannya hormon arginin ini di dalam otak kita. AV ini juga berfungsi sebagai painkiller alami. Jadi pada saat sepanjang hari kita merasakan capek, lelah, nyeri ya, maka kita akan pulih pada saat kita tidur. Karena adanya apa? Karena adanya hormon ini. Jadi dia merupakan painkiller alami ya. Nah, painkiller alami ini pada saat dia bekerja, dia mempunyai residu atau sisa sampah seperti itu ya. Nah, residu ini tidak bisa dibersihkan. Jadi kalau painkiller alami ini tidak dilepas, sehingga kalau dia tidak dibersihkan, maka dia tidak bisa dilepaskan pada malam berikutnya. Bagaimana cara membersihkan residu atau sisa-sisa dari pekerjaan painkiller alami selama kita tidur itu adalah dengan berolahraga pada besok harinya. Karena kalau kita tidak bersihkan sisa residu ini, maka malam berikutnya si painkiller alami ini tidak akan berfungsi. Jadi ini residunya ini harus kita bersihkan dulu supaya di malam berikutnya painkiller ini tetap terbentuk ya. Jadi painkiller ini adalah proses alami yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat tidur. Tetapi pada saat dia bekerja, dia akan meninggalkan sisa residu dari hasil pekerjaannya. Nah, residu ini yang harus dibersihkan. Ya, membersihkannya adalah dengan cara kita berolahraga HIIT ya. Pada saat waktu itu sudah kita bahas ya pada sesi olahraga apa itu olahraga HIIT. Dan pada saat kita tidur maka otak pun akan dibersihkan dari sampah atau toksin dengan cerebrospinal fluid tadi. Yaitu sebuah studi baru pun menunjukkan bahwa sistem yang membuang limbah dari otak terutama aktif pada saat kita tidur. Studi yang diterbitkan oleh Journal Science mengungkapkan bahwa metode unik pembuangan limbah atau sampah di otak, yaitu menggunakan sistem glimfatik, dan ini akan aktif selama kita tidur. Ini adalah akan membersihkan racun yang bertanggung jawab atas penyakit Alzheimer dan gangguan neurologis lainnya. Selanjutnya, para peneliti menemukan bahwa selama kita tidur, sel-sel otak akan berkurang ukurannya atau mengecil dan memungkinkan pembuangan limbah untuk lebih efektif. Yang ketiga adalah hormon epitalamin. Epitalamin adalah hormon yang membuat kemampuan otak kita untuk belajar. Ini juga akan memperlambat penuaan dan menambah kapasitas kita punya daya ingat ya. Ini adalah hormon epitalamin. Jadi buat orang yang mungkin buat kita punya orang tua atau opung atau yang sudah usia lanjut, jangan kita hambat untuk mereka apa? Untuk belajar hal-hal yang baru. Jadi sebenarnya buat orang yang sudah berumur bukan berarti dia punya daya ingat juga harus menurun. Yang pada alaminya adalah semakin tua harusnya kita semakin lebih bright, kita punya otak, daya ingat kita tidak menurun. Karena apa? Otak akan lebih bekerja pada saat digunakan terus. Otak itu tidak akan menurun kalau digunakan secara terus-menerus. Jadi kalau kita lihat mungkin berita ada yang mengambil S2 atau bahkan S3 di umur usia di atas 70 tahun itu amazing banget ya. Karena memang seharusnya otak itu tetap akan bisa berfungsi. Semakin tua harusnya semakin sharp, semakin bright, bukan semakin menurun ya. Karena apa? Karena digunakan secara terus-menerus. Ibarat pisau, kita harus asah terus kita punya otak. Dan ini bisa dipengaruhi apabila kita apa? Apabila kita tidur teratur. Karena hormon-hormon ini dihasilkan pada saat kita tidur, yaitu hormon epitalamin untuk menambah kapasitas daya ingat supaya otak kita lebih mampu untuk belajar hal-hal baru dan juga untuk memperlambat penuaan. Jadi kalau kita ingin awet muda, kuncinya satu, yaitu apa? Tidur yang nyenyak ya, tidur teratur dan tidur yang nyenyak. Yang keempat adalah hormon melatonin. Ini adalah hormon yang dihasilkan saat malam hari, pada saat matahari mulai redup dan mulai gelap di sekitar kita, maka hormon ini akan dihasilkan. Dan ini akan dihasilkan secara alami oleh tubuh kita.
Nah, lalu bagaimana caranya kita meningkatkan hormon tidur tadi? Yang pertama adalah olahraga HIIT ya. Tadi kita sudah bahas high intensity interval training, ini juga adalah salah satunya untuk apa? Untuk membersihkan residu pada saat otak kita bekerja, membersihkan sisa-sisa residu. Ya, pada saat painkiller itu sudah selesai melakukan tugasnya, maka residu ini yang harus dihasilkan, dan dengan olahraga HIIT ini juga akan membuat painkiller alami itu akan bekerja kembali di malam berikutnya. Dan olahraga ini juga bisa, dengan HIIT juga bisa meningkatkan kita punya hormon tidur. HIIT ini akan, karena apa? Karena HIIT ini akan meningkatkan suplai darah ke otak, lalu kemudian pineal gland akan membantu untuk melepaskan hormon-hormonnya. Jadi dengan olahraga HIIT kita akan membantu otak, yaitu pineal gland, supaya melepaskan hormon-hormon tadi. Yang berikutnya adalah tertawa. Ya, bagaimana supaya kita bisa cepat tidur? Tertawa. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi pada saat kita mau tidur, kalau kita ingin tidur nyenyak di malam itu, kita lepaskan kita semua punya kita punya beban semua. Jangan bawa gitu, kita punya stres, kita punya khawatir, kita punya masalah. Kita tidur dengan apa? Dengan penuh ucapan syukur untuk semua hari yang sudah kita lewati. Kita tertawa, ya, kita nikmati, kita ucapkan syukur kepada Tuhan kalau kita sudah melewati hari itu, seberat apapun hari itu. Dengan kita tertawa, dengan kita bersyukur, maka itu akan membuat tidur kita lebih nyenyak. Yang berikutnya adalah sinar matahari. Sinar matahari ini akan meliputi signal terang ini dan gelap, akan masuk ke saraf penglihatan, dan ini akan mengontrol otak di mana body clock berada. Dan body clock ini akan berkomunikasi dengan pineal gland. Dan saat mata terkena sinar matahari, maka kita akan tidur lebih nyenyak. Ya, pada saat sesi matahari kita sudah bahas bersama bagaimana pengaruh sinar matahari, dia akan masuk ke otak melalui mata, dan pada saat itu juga akan membantu untuk menciptakan signal terang dan gelap. Dan disinilah akan fungsinya hormon melatonin tadi terbentuk pada saat apa? Pada saat mulai gelap, kita tidak ada cahaya di sekitar kita, terbentuklah hormon melatonin. Tidur dalam keadaan gelap, ya. Jadi ini hubungannya dengan tadi, kita harus tidur dengan keadaan gelap supaya hormon melatonin bisa terbentuk. Puasa. Saat kita tidur dalam keadaan perut kosong, maka usus akan menghasilkan triptofan. Triptofan ini adalah asam amino, ya, protein yang digunakan untuk menghasilkan hormon melatonin dan serotonin. Dan makanan yang bisa membooster triptofan ini adalah makanan-makanan yang tinggi protein, terutama adalah soya atau kacang kedelai. Jadi kalau kita juga mungkin ada masalah susah tidur, kita harus mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, terutama adalah apa? Soya atau susu kedelai, karena dengan makan atau susu kedelai ini akan membooster tubuh kita untuk memproduksi triptofan, ya, atau asam amino. Karena dengan adanya asam amino triptofan ini, dialah yang akan menghasilkan hormon melatonin dan serotonin. Oke. Lalu faktor apa saja yang menurunkan kita punya hormon tidur? Jadi hormon tidur kita kedistrap. Yang pertama adalah khawatir. Kurang tidur dapat meningkatkan resiko gangguan kecemasan. Insomnia juga dapat memperburuk gejala gangguan kecemasan dan mencegah pemulihan. Kecemasan juga dapat menyebabkan gangguan tidur dan seringkali dalam bentuk insomnia atau mimpi buruk, ya. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana supaya kita bisa tidur nyenyak, kita buang itu segala kita punya stres, segala kita punya masalah, segala kita punya beban, khawatir, karena ini akan membuat apa? Hormon tidur kita nggak bisa kebentuk, ya. Tidurlah kita dengan perasaan bersyukur, berterima kasih, apapun yang kita hadapi sepanjang hari, kita ucapkan terima kasih, karena itu akan membuat kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan tidak ada beban di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua yang menurunkan faktor hormon tidur adalah artificial light, screen, gadget, HP, dan ini adalah merupakan pengganggu penghalang yang terbesar untuk kita tidur. Jadi pada saat kita tidur, misalnya kita tidur jam 9, kita sudah mulai tidur, tiba-tiba kita ingat, oh saya belum lihat email atau ada WA, lalu kita buka, kita punya HP, disitulah kita punya hormon hilang lagi. Jadi pada saat malam, saat kamar kita mungkin kita sudah matikan lampu, ya,
mulai terbentuk hormon melatonin. Tapi pada saat tiba-tiba kita lihat HP lagi, atau mungkin, aduh saya belum bisa tidur, saya mungkin nonton dulu deh sebentar, kita buka HP. Nah pada saat kita terpapar artificial light ini, kita terpapar sinar biru itu lagi, hormon melatonin atau hormon tidur kita akan hilang. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita pegang lagi HP, pegang itu tab, komputer atau apapun itu pada saat kita tidur. Jauhkan itu semua dari kamar kita. Kalau bisa taruh di luar supaya kita tidak ada keinginan untuk melihat ini yang akan membuat kita punya hormon tidur pun akan akan hilang, jadi istilahnya kita mulai lagi dari awal. Sayang ya, padahal kita sudah siap untuk tidur pada saat itu. Yang ketiga yang menghambat kita untuk tidur adalah kafein. Dan kafein ini akan memotong output hormon tidur kita menjadi 2, yaitu sekitar 6 jam. Akan terpotong 6 jam dengan kita meminum kafein atau kopi. Dan kopi ini dapat mengubah efek beberapa hormon, yaitu yang pertama adenosin. Kafein dapat menghambat penyerapan adenosin yang menenangkan tubuh. Dan ini bisa membuat kita merasa waspada dalam jangka pendek, tetapi akan menyebabkan masalah tidur di kemudian hari. Yang kedua adalah adrenalin. Kafein akan menyuntikkan adrenalin ke dalam sistem Anda, memberikan kita dorongan sementara, tetapi akan membuat kita lelah dan depresi pada akhirnya nanti. Dan jika kita mengkonsumsi lebih banyak kafein untuk melawan efek ini, kita akhirnya akan menghabiskan hari dalam keadaan gelisah dan kita akan mendapati diri kita gelisah terus sepanjang malam. Dan akhirnya kita nggak bisa tidur. Yang ketiga adalah kortisol. Kafein dapat meningkatkan kadar kortisol tubuh. Kortisol adalah hormon stres. Dan ini yang dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan lainnya, mulai dari penambahan berat badan, kemurungan, sampai akhirnya penyakit jantung dan diabetes. Yang keempat adalah dopamin. Kafein akan meningkatkan kadar dopamin dalam sistem Anda, bertindak dengan cara yang mirip dengan amfetamin. Dan ini bisa membuat kita awalnya merasa baik, tetapi setelah itu akan hilang dan Anda saat perasaan itu akan hilang, kita akan merasa rendah diri, dan ini juga dapat menyebabkan ketergantungan atau adiktif. Jadi orang-orang yang sering minum kopi ya, itu kan memang biasanya akan sifatnya akan kecanduan, ya nggak bisa kalau nggak minum kopi. Padahal dengan minum kopi ada banyak hormon yang terdiserap oleh karena kopi ini, dan akhirnya membuat kita susah untuk tidur. Kalau sudah masuk dalam tahap insomnia ini adalah salah satu penyakit yang membuat kita susah tidur setiap malamnya ya. Jadi kalau kita masih mungkin ada yang masih mengkonsumsi kafein, kopi ya, baik itu pagi, karena kalau saat kita minum kopi itu mungkin kita minum kopi cuma sebentar, tapi efek yang dihasilkan ini bisa berhari-hari. Jadi kalau bisa jangan sentuh kopi sedikit pun supaya ini tidak mengganggu hormon kita untuk tidur dan akan mengganggu juga hormon-hormon yang lain yang dilepaskan yang seharusnya tidak dilepaskan pada saat malam hari kita akan tidur. Yang berikutnya adalah yang menurunkan hormon tidur adalah alkohol. Ini akan menurunkan hingga 41% output hormon tidur kita. Setelah seseorang mengkonsumsi alkohol, zat tersebut akan diserap ke dalam aliran darah, mulai dari lambung dan usus kecil, lalu enzim di liver akan memetabolisme alkohol. Tetapi karena ini adalah proses yang cukup lambat, maka kelebihan alkohol itu akan terus berada di dalam tubuh kita. Penelitian menunjukkan orang yang tidur yang meminum alkohol dalam jumlah besar sebelum tidur sering rentan terhadap masalah tidur, yang berarti mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk tidur karena enzim di liver memetabolisme alkohol pada malam hari dan kadar alkohol dalam darah akan menurun. Orang-orang ini juga lebih mungkin mengalami gangguan tidur dan penurunan kualitas tidur. Minum alkohol sebelum tidur dapat menambah penekanan tidur REM selama 2 siklus pertama. Karena alkohol adalah obat penenang. Onset tidur sering kali lebih pendek bagi peminum, dan beberapa orang bisa tidur nyenyak lebih cepat. Tetapi seiring berjalannya malam, ini dapat menciptakan ketidakseimbangan antara tidur gelombang lambat dan tidur REM, dan menghasilkan lebih sedikit dari yang terakhir, dan lebih banyak dari yang pertama. Dan ini menurunkan kualitas tidur secara keseluruhan, yang mendapat mengakibatkan durasi tidur lebih pendek
dan lebih banyak gangguan tidur. Jadi dengan kita mengkonsumsi alkohol khususnya sebelum tidur atau pada waktu malam mendekati waktu tidur, yaitu akan mengacaukan kita punya sistem. Tadi kan tidur kita ada beberapa tahap ya. Pada orang-orang yang meminum alkohol, dia akan langsung memasuki tidur itu dalam tahap REM, yang seharusnya REM ini stage terakhir pada saat kita tidur. Tapi orang-orang yang minum alkohol ini dia akan masuk langsung ke stage yang terakhir itu ya REM, sehingga akhirnya tidurnya jadi lebih sedikit. Walaupun dia tidurnya lama, tetapi kualitas tidurnya itu tidak ada karena dia akan merasakan nggak nyaman, bangun tidurnya pun nggak seger ya. Itu orang-orang yang minum alkohol. Yang berikutnya adalah makan daging, karena daging itu mengandung metionin yang akan memblok triptofan. Ingat tadi triptofan adalah yang akan menghasilkan asam amino yang menghasilkan hormon melatonin dan serotonin. Jadi pada saat kita makan daging, ya mungkin dalam hari itu kita makan daging, ini akan memblok tubuh untuk menghasilkan triptofan, sehingga kalau triptofan tidak dihasilkan, maka hormon melatonin pun akan sulit untuk dihasilkan oleh tubuh. Jadi buat kita mungkin yang masih mengkonsumsi daging dan kita mempunyai masalah tidur, mungkin kita bisa cek kita punya makanan dan coba hilangkan makanan daging. Supaya apa? Supaya tubuh bisa memproduksi triptofan, ya, supaya dengan adanya triptofan maka hormon melatonin kita untuk tidur pun bisa dibentuk oleh tubuh. Yang keempat, yang selanjutnya adalah olahraga berat sebelum tidur. Kenapa? Karena dengan olahraga berat, maka akan terjadi tubuh kita akan mengalami dehidrasi, temperatur tubuh juga akan naik, dan akan dihasilkan hormon kortisol, norepinefrin, dan adrenalin. Kadar norepinefrin dapat tetap meningkat hingga 40 jam setelah latihan yang melelahkan. Nah, norepinefrin ini adalah hormon yang akan membantu kita bangun di pagi hari. Ini akan meningkatkan perhatian dan membantu kita fokus sepanjang hari. Hormon adrenalin atau yang kadang disebut juga hormon epinefrin adalah merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan otak. Tubuh melepaskan hormon ini saat kita stres, tertekan, takut, senang, atau berada dalam situasi yang menegangkan atau berbahaya. Jadi mungkin ada yang bilang akan lebih nyenyak tidur olahraga. Iya betul, olahraga bisa membantu kita tidur nyenyak, tapi bukan olahraga berat, apalagi mungkin olahraga yang pertandingan seperti itu ya. Jadi membutuhkan benar-benar energi kita terkuras, jadi badan kita benar-benar lelah dan capek. Nah, ini justru akan menghambat kita untuk tidur karena hormon-hormon yang dihasilkan pada saat kita berolahraga berat sepanjang hari itu masih ada di dalam tubuh kita. Hormon-hormon yang membuat kita tetap terjaga, hormon yang membuat kita tetap siaga di dalam sepanjang hari ya, apalagi pada saat kita melakukan olahraga berat. Nah, jadi dihindarkan untuk olahraga berat sebelum tidur ya. Kesimpulannya adalah tidur adalah untuk penyembuhan, peremajaan, dan pembaharuan. Saat kita tidur, imun sistem dalam tubuh kita pun akan bekerja, yaitu di mana imun sistem kita itu dia akan mencari virus, bakteri atau mikroorganisme lainnya yang di mana dia akan menghentikan infeksi dan penyakit itu. Itu mengapa jika kita kurang tidur kita akan lebih mudah terkena penyakit. Dan untuk yang sedang sakit, cara terbaik untuk recovery adalah tidur. Tidur sangat penting untuk perbaikan otot, memori, dan untuk mengatur hormon yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan juga nafsu makan. Siklus tidur itu berlangsung sekitar 90 menit, dan selama waktu itu kita akan melalui 5 tahap tidur. 4 tahap tidur akan membentuk tidur non-rapid eye movement atau NREM, dan tahap yang selanjutnya yang terakhir adalah tidur REM atau rapid eye movement. Dan tahapan ini akan berulang setiap 90 menit sepanjang malam. Sebagian besar fungsi perbaikan akan terjadi pada tahap ketiga dan keempat tidur NREM. Jadi tadi kita sudah bahas ya bagaimana proses tubuh kita untuk penyembuhan, untuk growth hormone itu terbentuk di saat kita tidur nyenyak ya, di NREM, fase NREM. Tidur memainkan peran utama dalam meningkatkan reproduksi sel-sel yang terlibat dalam perbaikan otak. Selama siklus tidur, tubuh kita juga membantu membuang metabolit beracun dan juga memperbaiki DNA kita. Tidur juga membantu mempertajam ingatan dan meningkatkan keterampilan untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
Studi menunjukkan bahwa tidur membantu mereproduksi sel-sel yang membentuk mielin. Mielin ini adalah bagian dari integral dari konduksi saraf dan melindungi seluruh sel saraf kita. Tidur untuk kesehatan jantung. Kurang tidur dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf simpatik yang selanjutnya dapat mengubah produksi kortisol alami tubuh. Ketika hormon stres ini meningkat terus di dalam darah, itu akan membuat jantung kita bekerja lebih keras dan untuk menjaga tubuh, karena ini membuat tubuh kita waspada terus, ya, terjaga terus. Tidur malam yang baik akan menginduksi relaksasi dan akan membantu jantung untuk berfungsi pada tingkat yang optimal. Tidur menyehatkan kulit. Tidur sangat penting untuk nutrisi kulit. Kesehatan kulit ditentukan oleh serat kolagen dan elastin. Tidur membantu dalam produksi kolagen yang baru, yang membuat kulit lebih kenyal, bebas kerut, dan mencegah kendur. Kurang tidur membuat kulit kita dehidrasi, menghilangkan cahaya alami, dan bisa menyebabkan breakout. Tidur juga akan meningkatkan aliran darah ke kulit dan memberikan tampilan yang sehat. Pengaturan tidur dan hormon. Selama tidur, tubuh kita akan menghasilkan hormon pemicu yang disebut melatonin. Dan saat kita tidur, tubuh kita akan menyimpan energi dan menggunakan untuk proses perbaikan. Sekresi prolaktin, luteinisasi, dan hormon pertumbuhan akan meningkat selama tidur, dan sekresi kortisol dan hormon perangsang tiroid dihambat. Kurang tidur atau terlalu banyak tidur akan mempengaruhi hormon insulin yang menentukan metabolisme glukosa 7-8 jam. Tidur dan berat badan sangat bertalian, dan penelitian membuktikan hubungan antara keduanya. Kurang tidur akan menyebabkan lebih banyak keinginan kita untuk makan dan peningkatan kesempatan untuk makan. Kurang tidur akan mengganggu keseimbangan antara hormon pengatur nafsu makan grelin dan leptin. Grelin akan memerintahkan tubuh kita untuk makan, sementara leptin memberitahu tubuh bahwa dia sudah kenyang. Leptin adalah hormon yang menimbulkan rasa kenyang setelah makan, dan grelin adalah hormon yang merangsang nafsu makan. Jadi pada saat malam, ya, kalau kita waktunya tidur tapi kita belum tidur, nah hormon ini akan bekerja, yang terutama adalah apa? Adalah hormon grelin. Jadi kenapa saya nggak bisa tidur? Jadi saya pengennya makan. Jadi sebenarnya ini yang dilepaskan dalam tubuh. Waktunya kita tidur tapi kita belum tidur juga, akhirnya hormon grelin ini dilepaskan. Jadi pada saat kita bangun, kita nyarinya apa? Kita nyarinya makan, karena inilah secara alami yang dilepaskan oleh tubuh kita, yaitu hormon grelin. Jadi sehingga akhirnya kalau kita sering tidur terlambat, ya, bukan pada jamnya lagi, maka hormon grelin ini yang menyebabkan kita apa? Ngemil makan bukan pada waktunya. Karena memang hormon grelin ini membuat kita pengen makan, ya. Oke. Sebagai penutup, dalam Roh Nubuat disebutkan sebagai suatu peraturan, pekerjaan hari itu janganlah diperpanjang sampai malam harinya. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa mereka yang melakukan hal ini sering mengalami kerugian lebih banyak ketimbang keuntungannya. Oleh karena tenaga mereka dihabiskan dan mereka bekerja dengan ketegangan syaraf. Mereka mungkin tidak menyadari adanya bahaya yang segera, tetapi yang pasti ialah mereka sedang merusak tubuh mereka. Membina anak bertanggung jawab 423 paragraf pertama. Kita sudah belajar bersama di sini bagaimana pentingnya tidur. Tidur adalah untuk healing, rejuvenation, dan juga renewal kita punya tubuh, ya. Untuk orang yang sehat, untuk merecovery dari kelelahan kita sepanjang hari, untuk orang yang sakit, untuk memulihkan, dan untuk penyembuhan. Jadi tidur jangan dianggap sesuatu yang sepele, ya. Tidur ini nggak bisa dibayar sebenarnya. Bukan berarti kita melewati malam tidur lalu kita bisa bayar untuk tidur di siang hari. Ya, tidur malam tidak bisa dibayar. Jadi pada saat kita melewati tidur malam itu sebenarnya adalah hutang yang nggak bisa dibayar. Karena tidur malam ini adalah momen yang nggak bisa digantikan oleh dengan kita tidur siang lebih lama atau bahkan tidur seharian sekalipun. Karena hormon-hormon yang diciptakan Tuhan itu sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan cahaya yang kita terima, yaitu siklus siang dan malam yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi sebisa mungkin kita ikuti bagaimana rancangan Tuhan kepada kita untuk kita beristirahat pada saat malam hari dan kita bekerja pada pagi hari. Jangan dibalik, ya. Kita tidur pada pagi hari lalu kita
bekerja pada malam hari. Karena ingat, mungkin tidurnya bisa saja kita tidur, tapi hormon-hormon yang berhubungan dengan pada saat waktu kita bangun dan tidur itu tidak bisa dibalik. Ya, itu akan bekerja sesuai dengan ritme yang sudah ada, ritme alami atau waktu alami yang Tuhan sudah ciptakan ke dalam, baik kepada alam dan juga pengaruhnya kepada tubuh kita dan khususnya pada saat kita tidur. Demikian pembahasan kita tentang tidur pada saat ini. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.